anak-anak yang putus sekolah, apalagi di sekolah dasar, itu tidak akan memiliki akses untuk mendapatkan peluang politik, ekonomi, sosial. Dan itu cenderung akan menjadi beban negara di masa yang akan datang. Olehnya itu, salah pemerintah daerah, selain ini adalah program kita semua, apalagi kalau ada lembaga, katakan seperti polisi atau LSM, yang bergerak di sektor itu, tentu bukan hanya kita mendukung, tapi kita berterima kasih. Karena saya pikir kita sukses ini tidak boleh hanya satu institusi, tapi harus menjadi bahagian pekerjaan kita semua. Pemerintah daerah itu hanya sekedar peranannya kecil, yang lebih besar adalah masyarakat. Karena kalau masyarakat sadar, kita semua bergerak, saya yakin kita akan bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jangan berharap orang lain menyelesaikan masalah kita. Ada satu orang yang menyampaikan kepada saya, Pak, tolong anggota Tapalang Pak Kamali nanti kalau sudah selesai pendidikan dikembalikan lagi ke sini Pak, karena dia adalah orang yang paling berjasa untuk Tapalang. Kenapa Pak? Gitu. Rupanya disampaikan Pak Kamali itu waktu jadi Babin Kamtipmas di Tapalang Barat Pak, itu menyekolahkan anak-anak yang di desanya yang putus sekolah. Wah, berapa banyak? Kurang lebih 12 orang Pak, malah sekarang sudah ada yang lulus SMA. Itu tadinya dia nggak sekolah, malah ada 2 orang yang kuliah juga. Jadi bagaimana seorang Kamali ini yang anak ini rupanya putus SD atau SMP bisa dikembalikan sekolah lagi, bahkan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi lagi. Hal lain yang menggetarkan saya sampai pulang saya merinding. Satu, ternyata masih ada polisi yang baik, bahwa Kamila ini orang baik, bahwa Kamila ini orang berjasa. Siapa sih nggak pengen seperti dia gitu ya, dielulukan itu. Wah, kalau Kamali aja bisa, apalagi Kapolres gitu. Harapan baru mulai dirasakan oleh anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Mamuju. Kepedulian terhadap pendataan anak putus sekolah dan pengembalian anak ke sekolah mulai merambah ke banyak pihak termasuk Polres Mamuju. Inovasi baru yang dimunculkan oleh Kapolres Mamuju Bapak AKBP Eko Wagianto SIK melalui program Gerakan Kembali Bersekolah. Sebelumnya gerakan ini pernah dilaksanakan oleh Pemkab Mamuju dan Pemkab Polman Sulawesi Barat yang merupakan implementasi dari SIPBM atau Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat. Dimulai dengan pelatihan pendata pada Februari 2014. Polres Mamuju bekerja sama dengan LSM Yayasan Karampuang dan dukungan dari UNICEF, kemudian melatih para Babin Kamtipmas atau Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat menjadi fasilitator program yang dibantu oleh Kepala Cabang Dignas di wilayah Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Gerakan ini juga mendapat dukungan Bupati Mamuju dengan mengeluarkan SK pengembalian anak ke sekolah untuk segera ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk mendaftarkan anak putus sekolah ke sekolah yang akan dituju. Melalui SK Kapolres Mamuju, data anak diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian diteruskan ke dinas terkait dan sekolah yang akan menerimanya agar mereka bisa mengenyam kembali pendidikan dasar di sekolah formal maupun informal. Agar program ini dapat berkelanjutan, Kapolres Mamuju turut mengajak perusahaan swasta yang beroperasi di Mamuju melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mengambil peran berupa dukungan kelengkapan belajar. Tidak sedikit perusahaan yang menyumbangkan tas sekolah, sepatu maupun buku tulis. Di tahun 2014 melalui gerakan Kembali Bersekolah yang dilaksanakan oleh Polres Mamuju yang merupakan pilot project telah berhasil mengembalikan sebanyak 175 anak putus sekolah kembali ke sekolah. Selanjutnya di tahun 2015 ini kegiatan serupa akan kembali dilakukan dengan cakupan yang lebih banyak lagi.
Kami dari pendidikan sudah didoktrin untuk menjadi penertib, pengaman, dan pelayan masyarakat. Ya. Yang pertama itu penertib dulu, Pak. Harkamtipmas itu ada untuk memelihara ketertiban. Kami juga menjadi pengaman masyarakat. Dan selanjutnya adalah pelayan masyarakat. Nah, di pelayan ini harus ada jiwa penolong. Ya, disinilah penolong itu kan sering kita polisi penolong masyarakat. Ini yang kadang-kadang cuma tulisan saja. Dengan Polres kan gitu, siapin cicinya, ya, siapin cicinya nanti kita. Di satu sisi ada program pemerintah yang amat baik, yaitu wajib belajar 7 sampai 15 tahun. Ya. Ini program pemerintah, di mana dukungan anggarannya dari APBN itu 20% sendiri, Pak. Ya, paling besar di antara program yang lainnya. Di dalam program itu pemerintah memasukkan ada namanya bantuan operasional sekolah atau BOS. Ada buku gratis, ada bantuan siswa miskin, ada bansos, dan lain-lain. Artinya di satu sisi ini program ini baik, Pak. Di satu sisi lain, sini ada anak-anak yang putus sekolah. Ya, entah karena kemiskinan, karena membantu orang tua, belum tentu miskin nih, tapi karena dia bantu orang tua ini kerja, atau tidak dapat akses pendidikan karena terlalu jauh. Ini posisi yang ini tidak pernah mencari anak-anak ini. Yang ini juga malu untuk masuk ke sini, nggak pernah nyambung. Padahal kalau kita antar sampai sini, dia akan mendapat fasilitas-fasilitas ini, gitu. Tapi selama dia di luar dia nggak dapat ini fasilitas ini. Kan sederhana itu ya. Sehingga tugas kita adalah mendata dulu. Kalau sudah dapat datanya, kemudian kita bujuk dia, kita beri pengertian kepada mereka, kita antar dia ke sekolah ke sini, masuk dia dalam program ini. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Pak Bupati aja udah mau kok kerjasama kan gitu. Tinggal saya ke bawah untuk membimbing anggota saya, Pak Bupati untuk membimbing dinas pendidikan. Ya. Sambil kita membuka mata juga. Ya, kita bermain sama angka nih, pertumbuhan ekonomi, ini udah dibangun, ini bangun jalan boleh, kita nggak ada yang salah itu baik. Bangun fasilitas umum baik gitu. Tapi kalau anaknya nggak sekolah kan nggak bener juga, belum sampai dengan sempurna, karena salah satu tugas pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nggak ditulis di situ, itu tugasnya Pemda nggak ditulis. Semua anak bangsa boleh. Peran pemerintah yang paling utama adalah memfasilitasi para fasilitator ya, yang berasal dari pihak Babin Kamtipmas dari Polres dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta unsur NGO dalam bentuk peningkatan kapasitas berupa pelatihan-pelatihan, kemudian mereka dibekali dengan keterampilan teknis tentang tata cara melakukan pendataan, tata cara melakukan wawancara, kemudian bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya persuasif untuk mengajak anak-anak kembali bersekolah, sekaligus mengadvokasi orang tua dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung gerakan ini. Sehingga ini adalah gerakan kolektif bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Begitu kira-kira, karena kalau hanya dilakukan oleh pemerintah maka gerakannya akan melambat gitu. Tapi kalau juga dibangkitkan dengan kesadaran masyarakat, maka gerakan ini pasti menjadi gerakan bersama. Maksudnya, Pak, kita bertanya datanya bukan kepada keluarga itu, tetapi terhadap keluarga yang hadir. Misalnya kita, Pak, ini kita tahu ini, Pak, kan tadi kita bertanya anak tak ini, iya. Tapi kita tidak tanya kalau tidak hadir kan? Nah, besok kita bisa lakukan juga itu, Pak. Kan misalnya tetangganya, kemudian Bapak sudah likari. Oh, berarti dia ini yang ada kaitannya dengan imunisasi. Itu kan tentu ada melalui proses toh, di perencanaan kita siapkan dulu personil kita, Babin Kamtipmasnya, kemampuannya yang nanti didukung oleh Yayasan Karampuang,
Untuk yang kedua ini malah dibantu lagi oleh UNICEF. Peningkatan kapasitas, dilatih dulu, ada pelatihan fasilitator namanya. Setelah mereka dianggap sudah cukup mampu, sudah mengerti arahnya, sudah tahu piranti-piranti yang akan dibawa, mereka jalan ke desa-desa itu untuk mendata masing-masing, cari datanya. Bisa saya duduk, Pak? Sudah mengganggu saya ini, Pak. Mungkin ada gerakan kembali bersekolah. Saya menanyakan juga apa ada anak-anak yang putus sekolah, yang masih usia sekolah, Pak. Mulai dari usia 7 tahun sampai 18 tahun. Iya, Pak, yang putus sekolah, Pak. Jadi mungkin Bapak lihat di mana ada warga kita di sini yang ada anaknya yang putus sekolah, saya bisa datangi, Pak, untuk mencari data dan itu kan disekolahkan. Oh, di sini? SMA? Oh iya. Nah, kalau begitu Pak, saya pamit lagi. Sudah mengganggu ini. Iya Pak ya. Iya Pak. Biasanya Pak tidak di sekolah Pak, kalau itu dia dari tamat SD tidak lanjut SMP, tidak terdata itu. Nah, kalau kalau begitu, jadi nantilah Pak, saya coba biar saya coba jalan lagi, mudah-mudahan ada yang saya dapatkan Pak ya. Assalamualaikum, selamat sore. Ini Ibu. Selamat sore Pak. Jadi begini Pak, saya mulai pembicaraan. Nah, kebetulan begini, kami dari kepolisian Pak, ada program gerakan kembali bersekolah, di mana kami mencari anak usia sekolah mulai dari 7 sampai 18 tahun. Apa anaknya ada Pak? Ya, bisa, ya. Kalau bisa dipanggilkan dulu supaya. Ayo, silakan. Kata ini Pak, kami harus berjelas dulu. Jangan sampai anaknya tidak mau, orang tuanya mau, atau anaknya mau, orang tuanya tidak mau. Adik masih mau sekolah. Iya. Rencana mau sekolah. Tadinya putus di mana? Di SMK Budi Mulia. SMK Budi Mulia. Iya. Nah, putusnya kemarin kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Iya. Nah, kenapa sampai putus? Gara-gara sakit. Karena sakit. Masalah sakit saja Anda diberhentikan dari sekolah. Indah. Atau Dia malu dia. malu? Iya. Oh, itu. Jangan malu, tidak boleh ya. Tidak boleh. Apalagi masalah mungkin membayar apa segala, itu tidak ada lagi. Ya. Sekarang pemerintah menggratiskan untuk bersekolah. Tinggal kitanya. Kalau begitu Pak, saya pamit dulu. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Ayo adik ya. Nanti adik om. Kami mendengar bahwa anak ibu putus sekolah. Nah, jadi apakah bisa dipanggil anaknya supaya kami bicara supaya bisa tahu betul bahwa dia mau sekolah, kita ini kan. Yuli. Halo, sini. Yuli, sini. Selamat sore. Saya punya bos Pak ini. Jadi begini, kami ada gerakan kembali bersekolah yang diprakarsai oleh kepolisian bekerjasama dengan beberapa lembaga yaitu LSM, Yayasan Kerampuang, dari UNICEF, BRI. Itu ada kami punya kegiatan. Dari itu kedatangan saya menanyakan. Yang pertama kami tanyakan ke anaknya dulu. Kalau anaknya mau sekolah, ya kita sekolahkan. Dan orang tua tidak boleh melarang. Ya kalau maunya saya. Dan itu memang tidak boleh melarang. Nah, saya mau tanya dulu, Yuli masih mau sekolah? Mau Pak. Mau sekolah. Kenapa sampai putus sekolah? Karena tidak punya uang buat naik bensin.
untuk biaya ke sekolah, dari sini ke sekolah. Iya. Jadi adik mau sekolah, orang tua juga harus mendukung gitu. Nah, Pak, masalahnya kan kita ini belum ada pekerjaan, baru disuruh saja tunggu-tunggu terus. Jadi saya bilang nanti ada kegiatan baru kamu sekolah kembali. Ya. Gitu. Iya. Oke, kemudian waktu itu jadi bapak dengan ibu betul-betul merasa terpukul ya. Iya. Anaknya ini ya sangat terpukul. Dan itulah program yang kami lakukan, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini betul-betul kami ikhlas ya, mau berbagi dengan bapak ibu dan saudara-saudara dengan adik-adik kami. Jadi bapak ibu bersedia untuk ini kita sekolahkan anaknya? Ya, sangat bersedia. Bersedia ya? Terima kasih banyak. Ya, nanti saya kembali saya akan laporkan ke atas. Jadi oke. Mungkin begitu saja Pak. Terima kasih atas kehadiran saya yang Bapak terima dengan adik Yuli dengan ibu dengan baik. Mudah-mudahan adik kita ini, anak kita ini bisa kita sekolahkan untuk dia mencapai atau meraih kesuksesan. Ya Pak ya. Jadi mungkin saya pamit dulu Pak. Terima kasih ya. Oke Ibu. Iya. Ya, Yuli ya. Nanti ingat ya. Nanti saya akan jemput untuk berangkat ke sekolah. Iya, Pak. Ya. Untuk memulai pelajaran bersama dengan teman-teman yang baru. Oke? Ya, terima kasih. Selamat sore. Sudah mendapat mendata, kemudian nanti akan dilakukan FGD, ya kumpul-kumpul lah gitu. Yang orang tuanya diberi pengertian, yang anaknya diberi pengertian juga sendiri-sendiri. Intinya sehingga mereka mau untuk sekolah. Kalau sudah mau, kita siapkan awalnya itu sarana prasarananya dulu, perlengkapan sekolah, ya buku-buku, buku tulis, perlengkapan peralatan sekolah itu kita siapin. Itu saja. Kalau itu sudah punya Pak, ya kita antar, insya Allah ya mereka diterima. Jadi penambahan kata paut, bahasa kata pauta. Ya. Jadi kalau dekati pautnya, mereka tidak digaji, makanya guru paut minta buat sama iuran sama perlengkapan sekolah itu juga menjadi masalah. Polres Mamuju nanti akan memfasilitasi 300 anak itu yang akan dikembalikan ke sekolah. Seragamnya, sepatunya, bajunya, tasnya, buku-bukunya, buku tulisnya. waktunya kapan? Nah, ada biar depan seragam ibu tadi itu seragamnya. Kalau Abdullah lahir di mana Ibu? Rumah Panamba juga? Sama. Oh, ini di Panamba. SD. Oh, bisa. Saya dari kemarin berkunjung ke sistem dan berkaitan dengan kegiatan kami kepolisian Pak, tentang gerakan kembali bersekolah. Sekiranya dari sekolah ini, utamanya Bapak selaku pimpinan sekolah, apakah bisa menerima adik kita ini untuk bersekolah di sini? Kalau kasus seperti ini saya terima, dan bahkan saya sangat senang karena kamu masih mau semangat sekolah. Yang penting sekolah betul-betul, ya jangan main-main. Adapun nanti kalau misalnya dalam sekolah ini ketinggalan pelajaran, dikejar saya dengan cara mencatat ulang kan dari teman-teman. Bukan kemarin kan, saya menemukan ada suatu permasalahan. Yang permasalahan itu sangat kronis bagi saya dan anak yang bersangkutan. Saya tidak masukkan dalam data gerakan kembali bersekolah karena dia putus sekolah itu baru 2 bulan. Jadi saya langsung ketemu dengan kepala sekolah dan beliau siap menerima anak tersebut, kita fasilitasi dan langsung masuk ke SMA.
kami sudah siap untuk tanggal 27, 28 itu sampai ke atas komite. Nanti habis Kapolda selesai dulu baru kita bicarakan lagi ya. Masih panjang ini kita. Oke, ya. Siap. Makasih. Waktu masa kecil saya bukan orang yang berkecukupan. Jadi bapak saya cuma seorang tentara dengan pangkat rendahan, bintara. Ibu saya juga harus bersusah payah menyekolahkan anaknya dengan berdagang di pasar inflasi jantung. Saya pulang sekolah juga harus membantu orang tua. Itu membuat saya bahwa saya bisa berhasil dengan sekolah, gitu kan, bisa memperbaiki nasib saya, nasib keluarga saya. Kalau nggak sekolah, udah pasti di pikiran saya mereka akan kontraproduktif terhadap pembangunan. Yang mungkin mereka bukan pelaku pembangunan, malah kalau mereka nggak kuat iman bisa jadi penjahat, kan begitu. Bisa jadi penjahat. Artinya kalau kita nggak menyalahkan mereka sekarang, mungkin 20 tahun lagi kita siap-siap buat penjara aja yang banyak buat mereka, karena kan jadi itu kalau tidak kuat iman.